kemudian Bapak Ibu Rektor, Bapak Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian Bapak Ibu Dekan Selingkungan Universitas Negeri Padang, kepada Kepala Pusat Pengabdian dan KKN Universitas Negeri Padang, kemudian Bapak Ibu undangan dan juga penerima dana pengabdian dana DPPM tahun 2025. Dan teristimewa untuk narasumber kita. Sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dalam kegiatan BIMTEK Pengelolaan Pertanggungjawaban Dana Pengabdian DPPM tahun 2025 yang kegiatan ini insya Allah nantinya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mengelola pertanggungjawaban keuangan dana pengabdian DPPM. Kemudian sebelum masuk ke acara inti, kita dengarkan laporan dan sambutan Kepala LPPM Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Anton Komaini SSI MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Nova. Mohon izin Pak WR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Kalau cookies dia Uh, bubuk kopi itu Prof, di Elida, bocor suaranya Prof. Baik, pertama marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat dari Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelaksanaan BIMTEK untuk pelaporan atau SPJ dari kegiatan pengabdian masyarakat pendanaan DPPM tahun 2025. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Insinyur Raymond Lapisa, kemudian Ibu Direktur Umum dan Keuangan, Bu Ubita Yeniza MM, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Pusat KKN dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Yasdinul Huda, kemudian yang teristimewa adalah Bapak Ibu penerima hibah pengabdian DPPM tahun 2025. Pertama, kami sampaikan kepada Bapak WR dan Bapak Ibu semua, mohon maaf ada perubahan jadwal yang seyogyanya kita laksanakan kemarin pada pukul 2. Namun teman-teman di LPPM juga ikut melayat ke Junjung, mertua kami kemarin ada meninggal seperti itu. Mohon maaf, jadwalnya kami pindahkan ke pagi ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak WR kami laporkan, pertama pengabdian kita di 2025 ini adalah pengabdian yang terbanyak di PTNBH dengan jumlah pengabdian itu sebanyak 72. 72 ini dengan rincian skema pemberdayaan BEM itu 2, kemudian skema program desa binaan itu 2, berarti 4, sisanya sekitar 68 itu skema PKM. Pak WR2, Bapak Ibu, untuk skema PKM itu besarannya 50 juta. Tapi Bapak Ibu rata-rata itu di angka 40 sampai 45. Itu rentangan pendanaan yang didapat oleh teman-teman di skema PKM. Kemudian untuk skema PDB, kami laporkan bahwa 2 orang saya sendiri dapat tahun kedua dan satu lagi Ibu Dr. Linda Rosalina dari Fakultas Kedokteran. Itu rentangannya adalah 150 maksimal, tapi saya dapat dana hanya 114 tahun kedua ini. Sementara Ibu Linda sekitar 128 kalau tidak salah, 128. Nah, sementara skema pemberdayaan BEM itu 2, alhamdulillah kita dapat. Sebenarnya agak rugi juga kita kemarin, asal lolos administrasi, lolos juga substansi, sehingga ada perguruan tinggi yang 4 memasukkan, 4-4-nya lolos. Kita kira kemarin hanya 1 karena program ini baru Bapak Ibu. Masing-masing mendapatkan dana 120 juta. Jadi memang dana yang kita terima untuk pengabdian masyarakat ini, Pak WR, Bapak Ibu, meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita masih di peringkat 7 atau 8 untuk pengabdian. Namun tahun ini dengan capaian 72 ini kita menjadi pemuncak untuk
penerima dana pengabdian masyarakat di DPPM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu yang telah memenangkan hibah ini. Kemudian kami laporkan juga pada Bapak WR dan Bapak Ibu semua, sekitar 3 minggu yang lalu, Inspektorat dari Kementerian Itjen Dikti ini melakukan evaluasi dari penerima program pengabdian dana 2024. Evaluasi ini dilakukan dua batch ya, frekuensi 1 dan frekuensi 2. Jadi semua PTNBH dan juga beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang menerima pendanaan DPPM itu dilakukan evaluasi secara serentak, termasuk kalau di Sumatera Barat yaitu UNP dan UNAN. Sementara di Jawa hampir semua PTNBH dan perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta yang mendapatkan pendanaan. Dari hasil evaluasi ini, khususnya di UNP dan UNAN yang kami dengar kabar, serta beberapa perguruan tinggi lain berdasarkan info yang kami terima dari Ketua LPPM-nya, memang terjadi banyak kendala, Bapak Ibu, kegiatan pelaporan SPJ tahun 2024. Jadi pelaporan SPJ ini menjadi penting, Bapak Ibu, karena memang ini bagian dari pertanggungjawaban kegiatan yang kita lakukan melalui pendanaan DPPM ini. Jadi banyak hal yang ditemui, yang paling banyak itu adalah ketiadaan pajak misalnya. Kita tidak ada menyetor pajak pada kegiatan penggunaan pendanaan yang kita terima. Kemudian beberapa temuan lain misalnya pelaporan SPJ kita tidak sama dengan RAB. Kemudian ada juga yang tidak membelanjakan tidak sesuai RAB, dan ada yang membelanjakan yang dilarang, misalnya membeli paket data itu dilarang. Kemudian kita ketidaktahuan kita juga, kita berbelanja membuat biaya mencetak laporan, padahal itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi temuan-temuan ini sebenarnya bisa kita hindari dengan syarat memang kita patuh dan taat dengan pedoman-pedoman yang telah di-share oleh kementerian serta pedoman keuangan yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Kami lupa menyapa tadi, yang kami hormati juga narasumber kita Bapak Yudi Dharma selaku Kasubdit Keuangan di Universitas Negeri Padang. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu, dan ini juga dirasakan oleh teman-teman dari perguruan tinggi lain, kita merasakan betul, kita dosen ini kalau dari pelaksanaan kegiatan alhamdulillah lancar Bapak Ibu, dan tidak ada yang tidak melakukan. Artinya semuanya bagus, tingkat kebermanfaatan kita di masyarakat tinggi, bahkan mereka meminta kegiatan serupa dengan beberapa kali lagi seperti itu. Namun ketika kita bicara tentang pelaporan keuangan, nah kita sudah pusing kepala Pak. Ini saya merasakan pribadi sendiri, nggak udah nggak semangat lagi buat SPJ itu. Mungkin karena ketidakmengertian kita, atau mungkin kita tidak melibatkan tim yang memang mengerti tentang pelaporan seperti itu. Sementara itu wajib dan memang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kami nanti minta buka oleh Pak WR kegiatan ini dan juga memberikan pandangan bahwa kami informasikan untuk pelaporan batch 1 ini terakhir tanggal 23, Bapak Ibu. Tanggal 23 September ini, berarti ada sekitar 5 hari lagi. Dan setelah itu langsung ada monep, Bapak Ibu. Laporan monep internal ini harus dilaporkan 1 minggu setelah tanggal 23. Nah, jadi karena batas waktu minimal upload laporan monep internal ini singkat, Bapak Ibu. Jadi inisiatif kami di LPPM mulai hari ini kami sudah melakukan monep ke Bapak Ibu. Jadi batch 1 itu ada sekitar 52 judul. Jadi 52 judul Bapak Ibu nanti akan kami hubungi melalui LPPM dan kami jadwalkan untuk melakukan monep Bapak Ibu. Nah, monep ini harus diupload paling lambat tanggal 30. Nah, monep ini tidak hanya dilakukan oleh reviewer internal WNP saja,
tetapi kita harus memasukkan salah satu reviewer eksternal. Jadi kita ada gunakan dari UNAN. Nah, untuk itu Bapak Ibu mohon kerjasamanya nanti kalau dari LPPM memberikan jadwal kepada Bapak Ibu, dan pada saat Monep memang Bapak Ibu harus berada di tempat lokasi. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, itu seminimal-minimalnya adalah anggota Bapak Ibu. Nah, jadi informasi ini perlu sekali kami sampaikan agar Bapak Ibu dalam mengupload laporan kemajuan ini nanti, Bapak Ibu sudah memulai laporan keuangan yang memang sudah sesuai standar yang diinginkan oleh kementerian atau standar keuangan yang disyaratkan seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak WR dan Bapak Ibu semua sebagai laporan. Itu makanya kami sangat menganggap ini kegiatan yang penting. Bahkan kami sarankan kepada Pak Kapus untuk membuat juga kegiatan secara luring yang dapat membimbing Bapak Ibu dalam menyiapkan laporan-laporan keuangan. Kalau laporan akhir dan kegiatan lain, kami yakin tidak perlu ada BIMTEK karena Bapak sudah sangat bagus dalam melaporkannya. Hanya di SPJ ini yang kita masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan pelaporan. Itu yang dapat kami laporkan kepada Bapak WR dan Bapak Ibu semua, sekaligus informasi-informasi yang penting supaya informasi ini dapat dicermati dalam pelaporan dan sehingga nanti nyambung. Mungkin dalam laporan kemajuan ini, laporan keuangannya kita baru laporkan 40%, 50%, tapi sudah sesuai standar yang dipersyaratkan. Nah, jadi kegiatan kita tidak berulang-ulang lagi nanti pada saat pelaporan akhir. Nah, itu yang dapat kami laporkan Pak WR, dan mohon nanti berkenan Pak WR untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan BIMTEK ini dengan resmi. Demikian saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Prof. Selanjutnya kita mintakan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan kita secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan Umum dan Usaha, Bapak Profesor Dr. Raymond Lapisa, STMT MSc. Kami persilakan. Baik, terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Prof. Anton, Pak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan KKN, Bapak Dr. Yusuf Idul Huda. Kemudian pemateri kita Pak Yudi Dharma dari Subdit Keuangan, dan Bapak Ibu penerima hibah penelitian dan pengabdian yang tahun untuk pembiayaan tahun 2025 kalau nggak salah. Baik Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Anton. Pertama kami mengucapkan selamat atas capaian yang diperoleh oleh Bapak Ibu. Tahun ini UMP menjadi perguruan tinggi terbanyak penerima hibah pengabdian masyarakat, dengan tadi Prof. Anton menyampaikan sebanyak 22 judul. Tentu capaian ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Bapak Ibu semua para penerima hibah, sehingga dengan jumlah yang banyak ini semoga mampu nanti mengangkat capaian-capaian itu kinerja kita nanti di Universitas Negeri Padang. Kemudian terkait dengan yang disampaikan juga oleh Prof. Anton beberapa saat yang lalu, kita didatangi oleh inspektorat dalam pemeriksaan laporan keuangan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini sepertinya sudah lama kita didatangi oleh inspektorat, sehingga pas pemeriksaan kemarin ada beberapa kawan-kawan yang ikut menjadi sampel diperiksa, mungkin agak belum, karena tidak terbiasa untuk diperiksa, sehingga mungkin
ada beberapa hal yang menjadi catatan dari para teman-teman inspektorat yang selama ini mungkin kita terlupa, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Prof. Anton tadi, memang kalau untuk penelitian dan pengabdian ini, kalau kita dosen udah, kalau luarannya enggak diragukan lagi, udah ada yang menghasilkan Scopus dan sebagainya untuk penelitian, dan pengabdian pun ada yang sampai mungkin paten, ada sampai mungkin menghasilkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan sebagainya. Cuman kita juga tidak bisa menafikan bahwasannya ada kewajiban lain, yaitu kewajiban keuangan. Nah, kemarin dari diskusi dengan teman-teman inspektorat, khusus untuk penelitian mungkin masih ada beberapa persepsi. Ada yang by output, ada yang by proses. Sehingga untuk pengabdian itu ada yang menyatakan hanya cukup dengan SPDJ atau dan sebagainya. Tapi khusus untuk pengabdian itu udah dinyatakan secara jelas bahwasanya pengabdian masih bersifat by proses. Artinya masih dibutuhkan laporan keuangan yang rinci yang nanti diminta dan diperiksa oleh kementerian. Nah, berkenan dengan itu Bapak Ibu, kita melaksanakan kegiatan hari ini. Kalau dalam capaian luaran mungkin kita udah yakini Bapak Ibu, para penerima sudah terbiasa dan sudah bisa menghasilkan karya yang diharapkan sesuai dengan ditargetkan. Cuman mungkin barangkali hal-hal yang sering kita agak terlupa terkait dengan pelaporan keuangan terutama. Nah, ini yang kita coba ingatkan kembali. Jadi untuk laporan keuangan itu teman-teman inspektorat mengingatkan kita untuk mungkin kita lupa membaca buku panduan yang di-share oleh kementerian. Jadi kita coba rujuk kembali buku panduannya, karena buku panduan itu agak tebal barangkali. Mungkin kita bisa cari intisari dari panduan itu yang akan kita coba bahas. Yang kemudian yang kedua, terkait dengan pelaporan keuangan tentu ada beberapa regulasi yang wajib kita ketahui, karena dana DRT-PM ini adalah skema pembiayaan dari kementerian. Kalau skema dari kementerian berarti SBM-nya apa semuanya itu mengikut dari kementerian. Kita bisa mengacu kepada regulasi PMK nomor yang berlaku pada saat ini atau pada saat diterbitkan. Kadang kita dosen memang Bapak Ibu, aduh PMK apa lagi ini ya. Kadang itu yang kita memang itu kelemahan kita semua itu. Membaca PMK, membaca panduan agak terlupakan selama ini oleh kita. Kegiatan hari ini itu adalah mengingatkan, merefresh kembali aturan-aturan keuangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga nanti pas inspektorat datang, temuan-temuan yang diperoleh hari ini menjadi catatan-catatan bagi kita sehingga ke depan tidak terulang lagi. Itu mungkin Bapak Ibu, semoga kegiatan ini bisa menambah sebagai pengingat kita kembali hal-hal yang terlupakan terkait dengan laporan-laporan keuangan. Pak Prof, langsung kita buka. Pak Prof Anton. Izin, Nora? Iya, Pak WR, mari Pak WR kita buka langsung Pak WR. Buka. Bapak Ibu, izin dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini coaching klinik mungkin ya, sifatnya lebih ke laporan keuangan. Secara resmi kita buka, semoga memberikan manfaat ke kita. Dan 72 judul ini nantinya berjalan dengan baik, kami berdoa. Kemudian laporan keuangannya juga rapi sehingga tidak ada menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah, ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan Umum dan Usaha. Selanjutnya Bapak Ibu undangan, setelah ini akan kita dengarkan paparan materi oleh narasumber kita, Kasubdit Keuangan Universitas Negeri Padang, Bapak Yudi Dharma SAP, dan diskusi kita kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Kepala Pusat Pengabdian dan KKN Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Yasminul Huda, SPDMT. Kemudian sedikit informasi Bapak Ibu, isi daftar hadir kegiatan yang akan di-share melalui kolom chat. Kemudian
kami serahkan kepada Bapak Moderator. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Nova. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kita hormati Bapak WR2, Bapak Raymond Lapisa, kemudian Kepala Lembaga Bapak Anton Khomeini, kemudian yang berbahagia dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak pemateri kita, Bapak Yudi Dharma, kemudian Bapak Ibu juga hadir Kasubag LPPM, kemudian juga staf LPPM, dan yang berbahagia dan kami muliakan adalah Bapak Ibu para penerima dana pengabdian dari DPPM. Bapak Ibu yang berbahagia, izin kami memimpin kegiatan BIMTEK kita ke depan. Kami pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, para pengabdi, dengan semangat pengabdian Bapak Ibu, sehingga memberikan nama baik Universitas Negeri Padang. Kita mendapat jumlah terbanyak judul pengabdian pendanaan pusat dari 24 PTNBH yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan kebanggaan kita bersama, dan ini juga merupakan jerih payah upaya maksimal yang Bapak Ibu pengabdi lakukan. Izin Bapak Ibu, kita memonitor bahwasannya peserta di Zoom ini baru 71, dan itu termasuk tim LPPM, Bapak Pimpinan, kemudian juga Bapak Pemateri. Kembali kami menghimbau sebelum kegiatan ini kita buka, sebelum kita serahkan kepada Bapak Pemateri, masih ada kita melihat Bapak Ibu pengabdi yang belum bergabung. Dan kita juga menghimbau Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pengabdi memiliki asisten pengabdian atau pembantu pengabdi, boleh juga sama-sama menghadirkan di sini, sehingga tujuan BIMTEK kita ini juga tercapai, di mana kegiatan kita ini tidak lama Bapak Ibu, insya Allah jam 10.30 selesai, lebih kurang 1 jam. Dan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Lembaga tadi, kita menerima 72 judul kegiatan dengan skema pemberdayaan desa binaan 2 judul, program kemitraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ada 68 judul, baik yang batch 1, batch 2. Kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa 2 judul. Dan ini kita sangat bersyukur kepada Allah, ya. Namun di balik itu kita mendapatkan sebuah peluang yang besar, pendanaan dan kemudian kontribusi berdampak kepada masyarakat. Namun di balik itu kita juga memiliki tantangan yang menjadi PR kita, dan ini kita mencoba menghadirkan pemateri kita dalam BIMTEK ini. Bapak Ibu, saya ingin izinkan kami menyampaikan tujuan BIMTEK ini agar memberikan pemahaman dan panduan yang komprehensif kepada Bapak Ibu pengabdi terkait tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan kepada Bapak Ibu semua agar ya lebih tepat dan mudah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pengabdian. Kalau terkait luaran pengabdian lain, tadi disampaikan Pak Kepala Lembaga, ini sudah sesuatu yang biasa bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki kegiatan inti kita, mari kita ikuti bersama penyampaian materi dan kita lanjutkan dengan diskusi nanti. Dan pada kesempatan ini kita telah hadir bersama kita Bapak Yudi Dharma SAP. Selamat pagi Pak Yudi, terima kasih sudah hadir bersama kita. Sama Pak. Ya, Bapak Ibu pengabdi, perkenalkan Pak Yudi ini, Bapak Ibu sudah kenal, tapi mungkin kami memperkenalkan sesuatu yang khusus.
bahwa Pak Yudi adalah Sumando LPPM. Nah, ini ada yang tahu, ada yang belum mungkin ya. Jadi Pak Yudi selaku Kepala Subdirektorat Keuangan hari ini akan membantu kita memaparkan mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana pengabdian masyarakat. Dan ini tentu akan sangat menjadi penting bagi kita karena akan menjadi panduan utama bagi Bapak Ibu dalam penerimaan dana DPPM tahun ini untuk menyusun laporan dan transparansi akuntabel yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, penyampaian materi ini kita berikan waktu ke Pak Yudi 30 sampai 40 menit, kemudian sisa waktu kita gunakan untuk diskusi. Dan untuk itu Bapak Ibu, dengan penuh hormat kami persilakan kepada Bapak Yudi Dharma SAP untuk menyampaikan pembekalan, arahan, dan bimbingan teknis kepada kita semua. Mari Pak Yudi, silakan. Terima kasih Bapak. Yes, selaku Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kita hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan Aset dan Usaha Bapak Profesor Ramon Lapisa. Selanjutnya kita hormati Bapak Ketua Lembaga Bapak Profesor Anton Kumaini, Ibu Direktur Umum Keuangan dan Aset Ibu Upita Yeniza, Bapak Kepala Pusat Bapak Yasdin Nurhuda, Bapak Dodi selaku Kepala Subbagian Umum Kepala Subbagian Umum di LPP pada Lembaga Pengabdian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Terus teristimewa ini kepada Bapak Ibu pengabdi di lingkungan Universitas Negeri Padang. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, ini saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kegiatan pagi ini kita lebih kepada hanya mungkin Bapak Ibu sebenarnya udah tahu ya, cuma kami dari sisi keuangan lebih kepada mengingatkan aja Bapak Ibu bahwa ternyata berdasarkan dari hasil audit atau monef yang dilakukan tim Ijen kemarin, ternyata dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, bukti-bukti pengelolaan keuangan ternyata memang harus lengkap diberikan dan mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Karena dana dari DRTPM ini merupakan bagian dari dana APBN, sehingga proses pengelolaannya mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sebenarnya dalam proses dalam belanja pengabdian ini Bapak Ibu ada dua pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian sebenarnya yang bisa kita acu, yaitu saya coba share juga di sini bentar Bapak Ibu. Nah, di sini ada panduan pedoman pelaksanaan, buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan di dalam buku panduan tersebut sebenarnya pada mulai dari halaman, mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti. Ini buku panduannya bisa di-download Bapak Ibu. Kemarin saya juga download. Ini di halaman ketentuannya bisa kita lihat mulai dari halaman 47 Bapak Ibu. Di sana itu udah diberikan rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, selanjutnya juga ada pedoman laporan kemajuan serta monitoring dan evaluasi internal. Di sini juga ada ketentuan-ketentuan tentang dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang wajib kita lengkapi dalam bukti pertanggungjawaban. Nah, untuk standar biaya Bapak Ibu, kita mengacu kepada, karena ini kegiatannya tahun 2025, maka standar biaya penggunaan dana itu mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025. Jadi untuk pelaksanaan pengabdian ini
eh, dana karena merupakan bagian dari APBN, maka standar biaya yang kita gunakan dan kelengkapan-kelengkapannya mengacu kepada standar biaya dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini tidak mengacu kepada Peraturan Rektor UNP. Ini mungkin hati-hati Bapak Ibu ya, untuk dana-dana yang berasal dari kementerian, baik itu pengabdian dan penelitian, proses penggunaan dananya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan. Nah, mungkin kita review sedikit Bapak Ibu. Ini yang ada di tampilan di layar sekarang ini merupakan sumber dana UNP. Yang pertama itu dana yang berasal dari APBN, ini seperti gaji, tunjangan, kehormatan yang terkait dengan gaji, ada kehormatan guru besar, tunjangan sertifikasi dosen, dana PPG, dan termasuk di dalamnya adalah dana penelitian dan pengabdian yang berasal dari kementerian. Yang kedua, dana selain APBN, ini merupakan dana hasil usaha UNP sendiri. Dan yang ketiga, dana yang berasal dari APBN, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada peraturan yang dikeluarkan oleh UNP. Ini contohnya dana BPPTNBH. Nah, ini asas umum pengelolaan keuangan aja Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke pertanggungjawaban aja Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu, ini adalah belanja honorarium dan insentif lainnya. Nah, dalam pembayaran untuk belanja honorarium, maka yang pertama itu mungkin Bapak Ibu kita mengenalnya dengan istilah amprah ya Bapak Ibu ya. Nah, kelengkapan dokumennya itu amprah atau biasanya disebut juga daftar nominatif. Nah, pembayaran daftar nominatif ini juga harus dilengkapi dengan SK penunjukan kepanitiaan. Nah, SK ini menjadi dasar nanti Bapak Ibu dalam pemeriksaan bahwa karena di dalam pengelolaan keuangan itu untuk pembayaran honor itu wajib ditunjang oleh SK. Nah, mungkin ini SK-nya nanti bisa dari Ketua LPPM ya Pak Dodi ya. Mungkin SK-nya nanti ditandatangani oleh Ketua LPPM. Terus yang ketiganya adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini sebenarnya dokumentasi kegiatan Pak ini Yudi, diwajibkan ya Bu? ini PPT-nya, ini tayangannya tentang kendaraan, Pak. Oh, ya Bu ya, sebentar Bu. Ini layar tentang sewa kendaraan. Oke, sebentar. Karena pindah slide mungkin Pak Yudi. Ya. Oke, udah itu Bapak Ibu? Sedang proses ya. Oke, ada tampil Pak. Oke. Nah, ini kelengkapan pembayaran honorarium kembali Bapak Ibu ya. Ini daftar nominatif, SK penunjukan kepanitiaan, atau kan seandainya ada narasumber. Yang ketiga dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan ini sebenarnya diwajibkan di dalam buku pedoman dalam monitoring internal Bapak Ibu. Jadi kalau ada pembayaran honor kepanitiaan itu mohon ditampilkan di dokumentasi juga kegiatannya Bapak Ibu. Nah, daftar nominatif ini sebenarnya umum aja, yang harus ada di dalamnya itu judul pembayaran kegiatan, nama penerima, jumlah honorarium, itu jumlah pajak, jumlah bersih yang diterima, ini merupakan jumlah honorarium dikurangi pajak, dan nomor rekening atau tanda tangan penerima. Ini boleh pilihan aja. Kalau seandainya Bapak Ibu memberikan langsung ke penerima itu tanda tangan, tapi jika melalui nomor rekening atau proses transfer, isi dengan nomor rekening dan nanti dilampirkan bukti transfernya Bapak Ibu. Jadi di belakang ampera itu nanti dilampirkan bukti transfernya. Nah, ini contoh daftar nominatif belanja honorarium. Nah, ini daftar mungkin Bapak Ibu udah tahu, nanti bisa berkoordinasi dengan bagian keuangan di LPPM ini terkait contoh model amprah ini Bapak Ibu. Amprah ini dibuat per orang, bisa juga dibuat secara gabungan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu maunya nanti memberikan honornya itu per orang, bukan dalam bentuk tabel, satu tabel, nanti bisa dibikin satu-satu untuk atas masing-masing berdasarkan nama. Nah, ini mungkin nanti bisa koordinasi dengan bagian keuangan LPPM nanti Bapak Ibu untuk file Excel atau contoh formatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perjalanan dinas.
Nah, perjalanan dinas ini kelengkapan dokumennya ya Bapak Ibu ya, yaitu kwitansi. Nah, kwitansi ini mencantumkan komponen pembiayaan dalam perjalanan. Ini seperti tiket, uang harian, penginapan, atau biaya taksi. Cuma kalau nggak salah ini pengabdian ini jarang yang di luar kota ya Bapak Ibu ya. Umumnya kita di dalam Provinsi Sumatera Barat ya. Nah, ini mungkin tiket nggak, itu mungkin yang komponen uang harian dan transport antar kota di dalam provinsi mungkin. Nah, setelah kwitansi itu yang wajib ada itu surat tugas Bapak Ibu. Nah, surat tugas ini mungkin nanti yang mengeluarkannya adalah Kepala LPPM. Nah, surat tugas ini hati-hati, mohon dicantumkan kalau misalnya kegiatan Bapak Ibu itu cuma 1 hari, tapi dimulai dari pagi sampai sore misalnya, sehingga harus berangkat sehari atau pulang sehari sebelum dan pulang sehari setelahnya, maka surat tugas wajib mencantumkan mulai dari tanggal keberangkatan sampai tanggal kepulangan. Karena kalau ada penginapan, kalau Bapak Ibu misalnya kegiatan tanggal 9, tapi Bapak Ibu harus berangkat tanggal 8 sampai pulang tanggal 10. Nah, kan ada pembiayaan dari 8 ke 10, maka di dalamnya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini SPPD. Nah, SPPD ini karena ini dana APBN ya Bapak Ibu ya. Kan UNP sekarang rencananya ada pengembangan aplikasi ini untuk perjalanan dinas. Cuma karena ini dana berasal dari dana APBN, maka wajib tetap SPPD. Nah, nanti SPPD ini harus ditandatangani di tempat tujuan. Nah, jika perjalanan dinas berdasarkan adanya undangan dari pihak lain, maka undangan ini wajib dilampirkan Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya surat tugas ini tidak berdasarkan undangan atau berdasarkan penugasan dari universitas, maka undangan ini sifatnya opsional. Boleh tidak perlu dilampirkan. Nah, bukti-bukti pembayaran komponen perjalanan dinas ini dibayarkan at cost ya Bapak Ibu ya, berdasarkan bukti pembayaran. Dan untuk tiket pesawat itu wajib dilampirkan dengan boarding pass. Boarding pass online juga boleh, tapi wajib dilampirkan dengan boarding pass sebagai bukti keberangkatan Bapak Ibu. Nah, di buku pedoman pengabdian, monitoring dan evaluasi itu untuk sewa kendaraan, ini masuk ke komponen perjalanan dinas, maka wajib dilampirkan dengan billing, STK kendaraan, foto kendaraan, dan KTP driver. Nah, ini adanya di buku pedoman monitoring yang diterbitkan oleh Kementerian Bapak Ibu. Ini wajib. Cuma kemarin itu sebenarnya di SBM untuk sewa kendaraan ini hanya untuk bersifat kegiatan yang insidental Bapak Ibu. Saya kemarin, tadi Bu Linda juga mungkin ngelihat saya tershare-nya yang tentang sewa kendaraan Bapak Ibu ya. Jadi sewa kendaraan ini di SBM ini lebih di ketentuannya untuk pejabat atau untuk kegiatan yang bersifat insidental. Nah, karena kita mengacu ke SBM, kami dari keuangan takutnya nanti kalau Bapak Ibu sering menyewa kendaraan tapi nanti tidak diakui sifat kegiatannya insidental sesuai dengan penjelasan di SBM itu, mungkin untuk sewa ini kalau seandainya di dalam kota mungkin dapat diganti dengan mobil pribadi Bapak Ibu. Cuma kemarin itu saya sempat diskusi dengan inspektorat, nanti BBM-nya bisa diganti. Tapi proses maksimal penggantian BBM ini mengacu kepada tarif yang ada di lampiran 2 standar biaya masukan Kementerian Keuangan, itu jarak biaya transport dari tempat kedudukan ke kota tujuan. Misalnya Bapak Ibu dari Padang ke Bukit Tinggi itu di SBM itu untuk 1 kali jalan itu 200.000. Apa? Sekarang? PP dia 400.000, maka pembelian BBM Bapak Ibu untuk perjalanan dinas itu ke Bukit Tinggi dan pengabdian ini itu maksimal dapat diganti sebesar 400.000. Itu hasil diskusi kemarin dengan tim auditor. Nah, kelengkapan selanjutnya Bapak Ibu itu wajib melampirkan dokumentasi kegiatan. Nah, komponen-komponen dalam pelaksanaan perjalanan dinas ini Bapak Ibu itu tiket, boarding pass, bukti pembayaran dari tempat menginap, itu biaya taksi, uang harian, dan representasi untuk pejabat yang berhak mendapat biaya representasi.
Nah, komponen uang harian ini Bapak Ibu itu sebenarnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2012 tentang Perjadian ini, uang harian itu digunakan untuk uang makan, uang saku, dan transportasi lokal. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dapat uang harian, maka di dalam itu udah lengkap semuanya, uang makan, uang saku, dan transport lokal. Nah, di dalam surat tugas Bapak Ibu, surat tugas itu harus paling sedikit mencantumkan itu pemberi tugas. Yang kedua, pelaksana tugas lengkap dengan jabatan dan golongan. Yang ketiga, uraian tugas ini untuk kegiatan apa, waktu penugasan, dan tempat pelaksanaan tugas. Nah, seperti tadi waktu penugasan ini, kalau seandainya Bapak Ibu berangkatnya sehari sebelum dan sehari sesudah, ini mohon Ya, betul. tugas. Nah, kwitansi perjalanan dinas itu ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan penanggung jawab kegiatan Bapak Ibu. Nah, penanggung jawab kegiatan mungkin nanti kita bisa ambil ke ketua pengabdinya. Nah, ini ada contoh lampiran surat tugas Bapak Ibu. Ini kita ambil yang umum aja. Ini Rektor Universitas menugaskan kepada ini nama pelaksana perjalanan dinas, ini rincian kegiatan, ini rincian pelaksanaan, dan penanda tangan. Nah, ini contoh kwitansi perjalanan dinas Bapak Ibu. Ini opsional aja. Kalau seandainya yang dibayarkan uang harian dan penginapan bisa kita ambil 2 aja. Nah, kalau sewa nanti kalau pembelian BBM nggak kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Nanti kita bikin di kwitansi sendiri nanti. Kwitansi khusus ini tentang pengadaan barang dan jasa nanti kita bahas untuk sewa dan BBM Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke belanja konsumsi Bapak Ibu. Nah, ini contoh belanja konsumsi. Nah, konsumsi ini wajib dijelaskan berapa konsumsinya Bapak Ibu, berapa kotak snack atau nasi. Nah, kelengkapan dokumen dalam pemberian konsumsi ini yang pertama kwitansi yang mencantumkan rincian belanja. Yang kedua itu daftar hadir Bapak Ibu. Ini daftar hadir wajib yang ditandangani oleh penanggung jawab acara atau kegiatan. Ini wajib Bapak Ibu ya. Yang kedua undangan beserta rundown acara. Nah, untuk konsumsi dalam rangka pelaksanaan lembur dilampirkan dengan surat perintah kerja lembur dan absen. Kalau karena di UNP kita ada absen elektronik, berarti kalau pelaksanaan lemburnya di UNP mungkin lebih bagusnya tetap mengacu kepada absen elektronik kita Bapak Ibu. Dan yang kelima ini faktur dari penyedia jasa. Ini dari Bapak Ibu beli konsumsi minta juga faktur itunya Bapak Ibu. Faktur dari warung atau penyedia konsumsinya. Nah, konsumsi ini di buku panduan itu hanya bisa dibayarkan jika konsumsi itu melibatkan mitra Bapak Ibu. Jadi kalau tim saja itu tidak bisa karena di kemarin itu saya sempat baca, nanti coba kita cek lagi nanti kita buka bersama juga nanti ini wajib melibatkan mitra. Nah, ini untuk hati-hati juga nanti jangan sampai nanti konsumsi kita tidak diakui pula oleh auditor Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah kwitansi untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. Nah, ini nanti ini bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk pembelian barang, bahan-bahan, ini untuk sewa juga bisa, untuk pembelian BBM juga bisa Bapak Ibu. Nah, kelengkapannya ini juga harus menyediakan faktur dari penyedia jasa, dan untuk penyedia jasa atau penyedia barang dan jasa yang memiliki status pengusaha kena pajak wajib melampirkan faktur Bapak Ibu. Nah, untuk perpajakan nanti kita bahas khusus Bapak Ibu. Nah, ini catatan berdasarkan dari pedoman yang ada Bapak Ibu. Semua kwitansi wajib diketahui dan ditandatangani oleh ketua pengabdi. Ini karena di form yang diberikan itu wajib ada penanggung jawab kegiatan. Nah, penanggung jawab kegiatan kita sepakati aja ini adalah ketua pengabdi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita coba ke perpajakan. Nah, sebenarnya pajak dalam proses belanja ini ada PPN Bapak Ibu, PPN, pajak pertama nilai,
PPh pasal 2126 ini untuk honorarium. Terus PPh pasal 22 untuk pembelian barang dan PPh pasal 23 atau 4 ayat 2 untuk jasa. Nah, pertama mungkin kita masuk dulu ke PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun dan penyelenggara kegiatan Bapak Ibu. Nah, ini untuk PPh pasal 21 karena ini merupakan dana APBN, dia bersifat final Bapak Ibu. Nah, ketentuannya tetap mengacu kepada aturan PNS, itu 15% untuk golongan 4, 5% golongan 3, dan 0% untuk golongan 2 atau non-PNS. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memberikan honor kepada tim, maka ini pajaknya bukan bersifat progresif tapi bersifat final berdasarkan pangkat dan golongan. Nah, untuk PPh pasal 26 ini berlaku seandainya Bapak Ibu ada mengundang narasumber yang berasal dari luar negeri dan ini tarifnya ada 20% dari jumlah honor. Nah, selanjutnya kita ke PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini adalah PPh atas jasa Bapak Ibu. Tarifnya adalah 2% dari tarif bruto. Dan PPh pasal 23 ini berlaku untuk penyewaan aset Bapak Ibu. Penyewaan aset itu jasa sewa-sewa kendaraan nanti juga wajib ditarik dipotong pasal 23. Nah, jika untuk konsumsi, jika Bapak Ibu proses pembelian konsumsi ini jika dalam bentuk kotak, maka tidak dikenakan oleh PPh pasal 23, walaupun penyediaannya catering Bapak Ibu, jasa catering. Tapi jika Bapak Ibu pembeliannya dalam bentuk prasmanan, maka walaupun penyediaannya rumah makan, tapi konsumsi dalam bentuk prasmanan, maka wajib dikenakan pasal 23, PPh pasal 23. Nah, selanjutnya kita pasal 4 ayat 2 nih, pada umumnya pasal 4 ayat 2 ini jasa konstruksi, tapi nanti juga berlaku kepada penyewaan atas tanah dan bangunan. Jadi seandainya Bapak Ibu dalam proses pengabdian menyewa bangunan atau gedung, maka wajib dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini nilainya lumayan besar untuk sewa gedung dan bangunan, itu sebesar 10% dari nilai bruto. Ini di luar PPN ya Bapak Ibu ya, jadi dari nilai DPP-nya dikenakan tarif 10%. Nah, untuk jasa konstruksi saya rasa tidak ada. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini tarifnya 11%, ini berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% 1 Januari 2025. Tapi ini tarif 12% ini hanya berlaku untuk barang mewah. Jadi barang dan jasa non barang mewah itu tetap dikenakan tarif 11%. Nah, untuk PPN ini Bapak Ibu, saya kemarin kita juga melihat di buku panduan, kita hanya meminta faktur pajak dari penyedia jasa Bapak Ibu. Jadi pajak ini dari buku panduan itu dia mengacu kepada pengelolaan pajak dari PTNBH sendiri bahwa penyetoran pajak dilakukan oleh penyedia barang dan jasa. Jadi nanti Bapak Ibu di kwitansi tetap mencantumkan besarnya PPN, tapi penyetoran dan pemotongan pajaknya dilakukan oleh penyedia jasa. Sebagai contoh kita beli barang 5 juta dengan pajak 11% 5.500.000, kan total kwitansinya itu kan 5.555.000 ya Pak Ibu ya. Nah, nanti kita tetap memberikan penyedia jasanya ke penyedia barangnya uangnya penuh full. Nanti kita minta faktur pajak dari penyedia jasanya. Nah, tanggung jawab penyetoran pajak itu dilakukan oleh penyedia barang dan jasa. Nanti Bapak Ibu bisa juga minta bukti store dari mereka untuk kita lampirkan nanti dalam proses dalam pertanggungjawaban kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin lebih bagusnya kita ke forum diskusi aja Bapak Ibu.
Eh, oh ya, mungkin izin Pak, itu kita share juga yang terkait buku panduan tentang pedoman laporan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Yas, Ya, ya Pak. ini apakah udah tampil Bapak Ibu buku pedoman laporan ini Bapak Ibu? Belum Pak Yudi, Belum, Pak. mungkin ditutup dulu yang share sebelumnya. Nah, ini ada buku pedoman laporan kemajuan dan monitoring dan evaluasi internal Bapak Ibu. Kemarin kita dapat juga ini. Nah, ini ada ketentuan laporan penggunaan anggaran. Nah, ini di dalam ini ada kelengkapan dokumen yang harus kita lengkapi Bapak Ibu. Nah, ini untuk dokumen pertanggungjawaban pembelian konsumsi itu daftar hadir, bukti pembelian atau nota atau faktur tadi, kwitansi dan undangan atau daftar undangan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba download juga ini nanti. Nah, ini untuk dokumen pertanggungjawaban perjalanan. Nah, di sini juga ada lengkap semuanya. Billing, hotel, tiket, e-tol untuk sewa kendaraan yang seperti kita tampilkan tadi, dokumentasi kegiatan, surat tugas, CPD, dan kwitansi uang harian. Nah, selanjutnya ini dokumen pertanggungjawaban biaya upah atau jasa. Ini kwitansi pembayaran, daftar isian. Kwitansi pembayaran ini bisa kita ganti dengan daftar nominatif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini daftar isian pajak, NIK atau NPWP. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini mungkin yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Itu dokumen pembelian barang itu teknologi dan ini untuk pembelian barang, pengadaan barang, teknologi dan inovasi. Maka untuk transaksi paling banyak 10 juta rupiah, maka wajib dilengkapi dengan ini Bapak Ibu. Untuk pengadaan barang, ini nota kwitansi yang membayarkan atau bukti pengadaan barang. Nah, ini materai, penggunaan materai ya saya lupa tadi menampilkan itu untuk belanja di atas 5 juta, maka wajib menggunakan materai 10.000. Ini berlaku untuk pengusaha PKP dan pengusaha non PKP ini sama. Nah, untuk pengadaan jasa, maka untuk pengadaan jasa ada paling banyak 10 juta, wajib dilengkapi dengan kwitansi, surat pesanan, surat sanggupan, dan invoice dari penyedia. Nah, ini untuk kwitansi ini mungkin juga tetap Bapak Ibu ya, untuk di atas 5 juta wajib ditempel materai 10.000. Nah, untuk pajak Bapak Ibu, maka untuk pengadaan jasa di atas 10 juta, karena tarif pajak ini berlaku dari 0 rupiah untuk jasa, maka wajib PPh pasal 23 itu kita potong. Nah, misalnya Bapak Ibu belanja penyewaan kendaraan 1 juta, nah itu dikenakan pajak 2%, itu 20.000, maka yang kita serahkan ke penyedia jasanya hanya sebesar 1 juta dikurang 20.000. 20.000-nya kita yang potong nanti. Kita yang menyetorkan pajaknya. Untuk pajak ini karena kita udah pakai Kortek, nanti ini akan tergabung dengan pembayarannya dengan pajak UNP. Karena kita wajib menggunakan NPWP UNP. Ini kami juga udah konsultasi ke tim pajak, maka untuk pembayaran pajak kegiatan penelitian dan pengabdian tetap menggunakan NPWP UNP. Berarti bukti pembayaran PPh pasal 23-nya nanti akan tergabung dengan PPh pasal 23 di lingkungan UNP. Karena proses pembayaran pajak sekarang ini untuk pasal 23 itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Jadi semuanya tergabung dulu semuanya baru kita bisa setorkan pajaknya. Nah, ini pengadaan barang dan jasa melalui online ya Bapak Ibu ya, e-marketplace untuk transaksi paling banyak 10 juta. Nah, ketentuannya juga sama. Ini kwitansi, bukti pengadaannya, pemeterai, dan invoice atau surat perintah pengiriman. Mungkin ini invoice saja Bapak Ibu. Saya surat perintah pengiriman ini agak bingung juga nih kalau kita pembelanja online-nya seperti apa. Cuma mungkin ini dilengkapi dengan invoice saja Bapak Ibu. Nah, untuk pengadaan jasa tetap sama juga. Kembali dilampirkan dengan bukti bayar PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat 2. Nah, untuk pengadaan dengan nilai di atas 10 juta sampai 50 juta Bapak Ibu. Nah, itu harus menggunakan pejabat pengadaan
dan wajib bertransaksi dengan pengusaha kena pajak. Nah, mungkin ini yang kita juga harus hati-hati Bapak Ibu, harus menggunakan pejabat pengadaan dan rekanan dengan status PKP. Nah, ini juga ada kelengkapan dokumennya Bapak Ibu. Ini udah lengkap sebenarnya. Ini ada kwitansi, materai dengan materai, pesanan, kesanggupan, dan invoice, serta faktur pajak. Nah, untuk pengadaan jasa juga lengkap, tapi bukti bayar yang kita minta untuk pajak Bapak Ibu. Dari untuk PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, itu yang membayarnya adalah kita selaku pengabdi, pelaksana kegiatan. Nah, untuk pengadaan barang jasa maksimum 50 juta dalam satu kali transaksi. Nah, ini jadi pengadaan barang jasa itu dalam satu transaksi maksimalnya bisa 50 juta Bapak Ibu. Ini pengadaan barang jasa teknologi dan inovasi maksimum bernilai 50 juta dalam satu kali transaksi. Jadi ada batasnya Bapak Ibu, nggak bisa di atas 50 juta. Nah, ini contoh-contoh kwitansi. Bapak Ibu jika ikut ini juga boleh, atau yang kita ini pembayaran honorarium yang perorangan juga boleh dalam bentuk tabel seperti tadi. Dan ini bentuk kwitansi pembelian barang dan jasa. Nah, ini adalah ketentuan rincian penjelasan yang ada di pedoman laporan kemajuan dan monitoring serta evaluasi internal Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan coba share ini terkait buku panduan. Nah, di buku panduan ini ini buku panduan penelitian dan pengabdian tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, di sini juga di halaman 47-nya ini juga ada rincian-rincian yang dapat kita bayarkan atau tidak, dan juga ada besaran komponen pembiayaan yang dapat kita anggarkan. Seperti komponen biaya upah dan jasa itu maksimal 10% dari total anggaran, dan ini juga tidak boleh diberikan kepada yang berhak menerima. Ada juga Bapak Ibu. Mungkin untuk buku panduan ini bisa Bapak Ibu download dan bisa nanti diacu dalam proses penggunaan anggaran. Dan juga di sini ada untuk upah, ini juga ada standar khusus Bapak Ibu, dan jangka maksimalnya. Mungkin ini dapat kita pedomani juga, dan juga ada larangan-larangan yang tidak boleh kita laksanakan Bapak Ibu. Saya rasa ini mungkin Bapak Ibu lebih bagus membacanya nanti, supaya pas pelaksanaan audit juga tidak menjadi masalah nantinya. Karena kemarin itu juga kalau nggak salah ada juga yang menjadi ini menjadi catatan juga kemarin terhadap larangan ini, ada yang terlaksana larangan ininya. Kemarin juga menjadi catatan dari teman-teman auditor Bapak Ibu. Mungkin bisa di-download ya Pak Yes ya. Ini yang kemarin saya coba juga download kemarin buku panduan ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lanjut ke diskusi aja Bapak Ibu. Ya, untuk berikutnya saya kembalikan ke Bapak Pak Yas selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Yudi telah memaparkan sangat jelas dan komprehensif. Sebelum masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu, Pak Yudi ada yang minta PowerPoint Bapak tadi. Oh, Ya, boleh Pak, mungkin nanti mohon saya bantu di-share nanti dari ya. selesai. Kemudian Bapak Ibu, kembali kami menghimbau sebelum diskusi bahwasanya yang penting sekali itu kita betul-betul mempedomani buku panduan penelitian dan pengabdian DPPM 2025. Kemudian yang juga sudah di-share Pak Dodi tadi di grup, kita perlu mempedomani pedoman pendanaan ini. Bapak Ibu, meskipun dengan gamblang dan jelas disampaikan Pak Yudi, tentu Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau bertanya lebih lanjut. Dan kami persilahkan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan unit kerja. Untuk sesi pertama, kita buka 3 penanya. Saat ini sudah mengangkat tangan Bu Dr. Linda.
Kemudian raise hand dengan ini Bu Elida dan Pak Rizky ya. Oke, nggak masalah. Waduh, nggak Ya, kelihatan. ada 3 yang terlihat. Takutnya nggak terlihat kalau nggak raise hand dengan ya, Pak Yudi, kita tampung satu-satu jawab atau kita tampung 3 pertanyaan nanti baru dijawab. Saya izin ke Pak Yudi. 3 aja juga boleh, Pak. Oke. Pertama kita minta Ibu Linda, kemudian Pak Rizky, kemudian nomor 3 Bu Elida. Silakan Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Yas, selaku moderator dan Ketua Pengabdian. Yang terhormat Pak Yudi yang sudah memberikan panduan kepada kami semua, sangat rinci dan jelas mana yang harus kita baca dari panduan, mana yang dari SBM, mana dari yang lain. Cuma memang ada pertanyaan saya. Yang pertama, boleh tidak dijelaskan kembali lebih clear tentang sewa kendaraan ini? Karena memang kami di di proposal ini bikin proposalnya susah, ternyata lebih susah lagi mikirin laporan keuangannya nih Pak Yudi ini. Jadi tentang sewa kendaraan, kami menganggarkan untuk sewa kendaraan, tetapi berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi, ternyata dengan SPPD atau uang harian itu sudah ada transport lokal. Maksudnya transport lokal itu apakah lokal di lokasi? Karena kebetulan saya di daerah Pasaman, di daerah yang cukup terisolir. Apakah pengertian transport lokal itu ketika kita berada di lokasi pengabdian, apakah perjalanan dari Kota Padang ke ke lokasi itu juga kita anggap itu transport lokal. Oke, saya belum belum paham karena banyak istilah yang saya tidak pahami di keuangan. Nah, seperti itu Pak, karena sebenarnya dari lokasi Padang ke tempat pengabdian kami ini lebih dari 200 kilo, tetapi karena nanti akan merepotkan, jadi saya buat di sana dari titik home base saya di Bukit Tinggi, jadi 184 kilometer. Nah, jadi itu artinya memenuhi syarat dari pengabdian itu kan nggak boleh lebih dari 200, tapi saya menarik titiknya dari Bukit Tinggi karena home base saya di Bukit Tinggi. Nah, apakah itu juga dianggap sebagai transport lokal? Sehingga saya tidak masih boleh menyewa kendaraan atau memang sewa kendaraan untuk perjalanan dinas itu include saja di uang harian yang maksimal 380.000 seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi di sewa kendaraan itu ada istilah billing. Billing itu apa Pak yang harus kita lampirkan? Saya kurang paham juga istilah billing seperti itu. Nah, kemudian di konsumsi kami juga menganggarkan kalau di ketika kita menginput di RAB waktu mengajukan proposal itu ada untuk kudapan anggarannya sekitar 25.000. Untuk makan itu tuh di approve di sistem 50.000 kalau tidak salah Pak. Makan siang saya lupa berapa itu yang di ACC ya. Makan siang itu satuannya 50.000, kudapan 20.000. Nah, apakah kami boleh meng-SPJ-kan dengan nominal demikian atau memang disesuaikan dengan kondisi lokal? Nah, artinya kalau disesuaikan dengan kondisi lokal di daerah, berarti nanti akan ada berlebih kalau dari segi uang makan tentu akan berlebih, kalau dari segi RAB-nya tentu akan berlebih. Apakah kelebihan uang itu nanti boleh kita substitusi untuk kegiatan yang lain yang ada di anggaran biaya konsumsi atau memang harus kita kembalikan nantinya ke negara atau bagaimana solusinya? Nah, seperti itu dulu sementara, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Linda. Karena tadi kita sudah buka untuk Pak Rizky dan Bu Elida. Untuk sesi kedua nanti kita tampung tuh Bu Ika, Bu Aya, dan Bu Tri Kurniawati yang sudah meng-raise hand. Kita silakan ke Pak Rizky.
yang Oke, penanya kedua di sesi pertama. baik. Terima kasih Pak Kapus. Ya. Mohon izin Pak Yudi. Eh, Perkenalkan saya Rizky dari Geografi, Pak. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin khususnya di bagian teknologi dan inovasi, Pak Yudi. Jadi dalam teknologi dan inovasi kan memang di buku panduan itu wajib 50% itu dianggarkan di teknologi dan inovasi. Nah, komponen yang kami pilih di teknologi dan inovasi ini ada tiga, Pak Yudi. Yang pertama adalah alat, kedua bahan baku produksi, dan yang ketiga adalah bahan komponen produksi. Nah, kalau alat alat teknologi, nah ini ada beberapa juga. Ada yang kita beli itu menggunakan pihak ketiga, Pak Yudi, tapi anggarannya di bawah 10 juta. Eh, Nah, maksudnya yang pertanyaan yang pertamanya tadi terkait dengan PKP itu, Pak Yudi, apakah kami, setahu kami memberikan sesuai dengan anggaran, terus kami tidak tahu nih pajaknya dibayarkan atau tidak sama pihak ketiganya. Itu yang pertama, Pak Yudi. Kemudian yang kedua adalah bahan baku produksi. Nah, ini kan urusannya adalah di kami, contohnya adalah cetak mencetak, Pak Yudi. Nah, cetak mencetak buku, cetak mencetak modul, kemudian cetak mencetak peta kalau bagi kami di sini. Nah, itu kami biasanya ke satu percetakan. Nah, apakah dengan kayaknya nominalnya tidak terlalu besar, ya mungkin sekitaran kalau di total seluruh komponennya buku, modul, kemudian cetak mencetak peta itu ya paling 1 jutaan kalau di total. Nah, apakah itu pajaknya juga harus dikeluarkan, Pak Yudi? Itu yang kedua, bahan baku produksi. Nah, kemudian yang ketiga, bahan komponen itu kami masukkan di sini, di anggaran kami adalah pena, ID card, kemudian fotokopi, dan cetak spanduk. Nah, ini kalau di total juga anggarannya tidak sampai 1 jutaan. Nah, apakah setiap komponen, misalnya pena ini di anggaran kami itu 65.000 satu kotak, MyGel, itu kita beli 3 kotak. Nah, apakah itu juga harus kita keluarkan pajaknya? Kemudian ada fotokopi itu 500 lembar, per satuannya Rp150, jadi totalnya 75.000. Nah, itu apakah juga kita perlu keluarkan pajaknya? Nah, mungkin seperti itu Pak Yudi, dari pertanyaan kami, mungkin khususnya ke bagian pajaknya sih, Pak. Terima kasih Pak Yas, Pak Ya, Yudi, saya kembalikan ke Pak Yas. terima kasih kembali Pak Rizky Ramadan dari Geografi. Kemudian kita minta ke Ibu Elida. Mari Ibu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang memberikan waktu dan Pak Yudi yang sudah tadi memberikan banyak penjelasan yang cukup ya Pak dipahami. Jadi sebenarnya apakah saya tanya itu sebenarnya sudah diwakili ya. Yang pertama dari Bu Linda mengenai kendaraan tadi ya. Nah, itu sudah diwakili. Yang kedua tentang pembelian barang atau jasa juga tadi sudah ditanyakan oleh Pak Tri. Saya cuma mau menegaskan satu aja. Umpamanya kita ada membuat satu aplikasi ya. Aplikasi itu kita pesan ya, kita pesan bukan kita yang buat. Nah, itu yang nanti yang akan membayar pajaknya apakah si pembuat aplikasi atau kita yang sebagai ini. Itu saja mungkin yang perlu penegasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Prof. Elida. Kita akan kembali minta uraian dan pemaparan dari Pak Yudi. Pertama dari Bu Linda terkait dengan sewa kendaraan dan ada di dalamnya terkait dengan SPPD juga, konsumsi. Ya, kemudian dari Pak Rizky terkait dengan PKP, kemudian lebih banyak kepada perpajakan, biaya cetak, ATK dan lain sebagainya. Kemudian Bu Elida juga terkait dengan kendaraan dan pembelian barang dan jasa juga, tapi beliau lebih penekanan pada pembelian aplikasi dan software. Pajaknya juga masih berkaitan dengan pajak Pak Yudi. Kita serahkan ke Pak Yudi. Mari Pak. Terima kasih Pak Yas. Ini saya coba jawab pertanyaan dari Bu Linda dulu ya Bu ya.
Ini terkait transport lokal. Nah, transport lokal ini maksudnya adalah transport di tempat tujuan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat dari tempat kedudukannya di Padang, misal atau Ibu Bu Linda di Bukit Tinggi ke Pasaman, itu tidak termasuk dalam komponen transport lokal. Jadi itu transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan. Cuma selama Ibu berkegiatan di Pasaman, maka biayanya itu komponen pembiayaannya termasuk ke dalam komponen transport lokal. Nah, itu Bu penjelasannya. Nah, terkait penyewaan, penyewaan ini memang menjadi apa ya Bapak Ibu ya? Karena di PMK, nah saya coba share di sini ketentuan tentang biaya kendaraan. Saya share yang dari PMK tentang itu ya Bapak Ibu ya, tentang standar biaya. Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada penjelasan tentang sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan ini salah satunya adalah sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil. Nah, ini ada penjelasannya dan satuan biaya ini diperuntukkan bagi, nah kalau pejabat negara oke Bapak Ibu ya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, mungkin untuk transport dari Padang ke Bukit Tinggi itu mungkin kita bagusnya menggunakan, mungkin Bapak Ibu semuanya udah punya kendaraan ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagusnya menggunakan kendaraan pribadi, tetapi biaya BBM-nya nanti eh, yang dengan dana pengabdian. Nah, untuk untuk biaya BBM yang dapat kita maksimal lakukan penggantian, sebentar kita coba scroll ke bawah dulu. Nah, ini ada di SBM Bapak Ibu di lampiran 2 nanti satuan biaya transport dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota dalam provinsi yang sama Bapak Ibu ya. Mungkin kita dari Padang ke itu yang nggak ada Bapak Ibu ya. Padang ke Pasaman. Nah, ini mungkin kita ambil contoh Padang Pasaman ini orang kalinya 250.000, maka penggantian BBM yang dapat kita lakukan untuk kegiatan PP itu maksimal 500.000 karena ini statusnya orang per kali. Ini kebetulan di ininya nggak ada Padang Bukit Tingginya, mungkin kita contohkan di Padang ke Pasaman Bapak Ibu ya. Ini 250.000 untuk satu kali kegiatan, maka untuk kembali lagi itu 200 orang per kali pelaksanaan, mohon maaf, bukan orang per kali kegiatan, tapi orang per kali satu arah ini 250.000, maka BBM maksimal yang dapat kita ganti itu adalah 500.000 rupiah. Karena kalau saya agak ragu juga nanti kalau kita gunakan sewa kendaraan menggunakan standar yang di atas tadi, takutnya nanti pengertian ke sifat insidental dan berskala besar ini menjadi rancu di pemeriksaan nantinya. Bagusnya kita lakukan penggantian BBM aja nanti. Kita bawa kendaraan kita, kendaraan pribadi, nanti kita lakukan penggantiannya. Tapi ini dilampirkan dengan struk pembayaran pembelian BBM-nya Bapak Ibu ya. Dan maksimalnya kali 2 dari tarif yang ada di SBM ini. Nah, terkait konsumsi, nah, Izin Pak Yudi, ya Bu, boleh mohon diperjelas sedikit yang tentang transport tadi. Berarti kan Pak Yudi sebenarnya memberikan opsi lebih aman kalau kita pakai orang per kali kegiatan ya, daripada menyewa kendaraan karena agak nantinya agak double apa namanya agak funding sebenarnya Bapak Ibu. Kalau berarti Ibu rencananya mau sewa kendaraan full untuk kegiatan di sana ya Bu ya? sebenarnya untuk dari Padang ke Pasaman Oh, ke lokasi itu yang menyulitkan. Kalau di sana kan di kampung kita bisa jalan. Nanti dari dua lokasi, karena ada dua nagari, dua jorong yang akan kita lakukan. Jadi dari Padang ke lokasi,
Dari titik pertama, lalu dari titik pertama ke titik yang kedua. Berarti kan memang mengandalkan kendaraan itu gitu setiap hari. Hari ini di ini, hari kedua saya di Hari kedua. karena dari Padang ke lokasi itu habis waktu 1 hari gitu. Atau gini aja Bu, untuk Ibu berangkat ke sana nanti kan berarti itu bukti transport aja Bu, transport dari Bukit Tinggi ke Pasaman. Nanti Ibu minta aja bukti invoice dari penyedia jasanya Bu. Oh, penyedia jasanya tuh berarti dari Ya, rental. iya dari rentalnya. Berarti itu opsi yang pertama. Yang kedua, kalau pakai BBM tadi, berarti kalau kami rombongan ada, misalnya yang berangkat ada 8 orang, berarti ada berapa bukti BBM itu, Pak? Karena orang per kali bunyinya. Ya kalau BBM, kalau Ibu menggunakan satu mobil, bolehnya ya cuma Satu satu, mobil. ya satu mobil Bu. Berarti orang per kendaraan, bukan orang per kegiatan jadinya. Ya, jadi kalau orang ini Bu, sebenarnya kalau Ibu menggunakan misalnya nih dari Padang ke Bukit Tinggi kita naik travel Bu. Oh, Nah, ya. itu ketentuannya Bu. Ini harga maksimalnya. Oh, gitu. Nah, ya, cuma kalau Ibu berangkatnya satu mobil, misalnya 5 orang gitu kan dalam satu mobil, ya Ibu mengajukan penggantian BBM. Nah, itu Ibu wajib hanya bisanya satu. Cuma kalau Ibu berangkat berlima, Ibu bisa minta bukti pembayaran. Misalnya Ibu naik Sultan Raya lah resmi gitu kan Bu, Sultan Raya misalnya dari Padang ke Bukit Tinggi, kalau nggak salah sekarang Sultan Raya itu kan tarifnya 100.000 Bu. Nah itu Ibu bisa minta buktinya, boleh Ibu gunakan yang ini, karena untuk transport dalam antar kota di dalam provinsi itu wajib melampirkan buktinya Bu, sama kayak tiket lah. Kalau itu kayaknya saya lebih efektif tuh memang harus sewa kendaraan. Berarti kan saya di sana untuk turun pertama kali saya minimal menggunakan hari 4 hari. Nah, Iya Bu. 4 hari itu berarti kan selama 4 hari saya menggunakan kendaraan itu kan, Pak. Berarti saya dimungkinkan untuk menyewa kendaraan gitu. Gini Bu, saya kalau Ibu nyewa berarti Ibu full 4 hari ya Bu ya, nyewa ya, Ya, mulai dari keberangkatan sampai berangkatan sampai pulang. pulang Ibu ya. Ya. Eh, Mungkin sifat insidentalnya nanti mungkin Ibu yang bisa menjelaskan ya ke auditornya. Tapi satu Bu, tolong uang harinya kita kurangi Bu. Jadi kurang dari Ya, 380 gitu. karena di dalam Ada komponen uang harian transport itu lokal. ada transport lokal. Oke, berarti biaya transport lokal itu berapa tuh Pak? Dari 380 itu dikurangi berapa berarti? Eh, Transport lokal dalam kota itu sebenarnya 170 Bu di standar biaya ini. Oh, 170. Hmm. Oke, berarti Ini kalau kita kurangi biaya transport lokal, berarti kita bisa justifikasi ya, menggunakan sewa ya, kendaraan. ya. Saya takutnya kalau tetap kita berikan 380 Bu, nanti ada double funding nanti dari sisi Oh auditor. iya, Nah, kan Ibu udah nyewa kendaraan nih 4 hari untuk kegiatan di iya. sana. Nah, kenapa Ibu tak berikan uangnya 380? Karena kan transport lokal udah tercover di sana gitu Bu. Oke, Ini baik. untuk hati-hati aja ya Bapak Ibu semuanya, jangan nanti kita ketemu, kalau sama inspektorat mungkin kita masih bisa minta maaf atau minta penjelasan. Cuma kalau BPK takutnya nanti Bu. Nah, biaya sewa kendaraan itu berapa Pak? Di sini saya belum lihat berapa nominal sewa Nanti kendaraan. di tarifnya ada tuh Bu. Saya juga karena karena kita udah lebih banyak menggunakan standar biaya dari UNP, saya juga nggak terlalu hafal Bu. Cuma Berarti sudah include supir dan BBM di dalam ya itu kan Pak? sudah include Bu. Apakah beda nanti sewanya mobil dengan spesifikasi khusus untuk daerah sulit dengan mobil minibus biasa, Pak? Ada sih kalau nggak salah Bu. Oh ya. Berarti itu bisa kami baca, Pak. Saya butuh Oke. penegasan aja dari Bapak penjelasan. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya juga bisa download PMK 39 tahun 2000, Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2024. Iya, Pak Yudi. Tentang Makasih, standar Pak biaya. Yudi. Nah,
Untuk konsumsi Bu, saya juga barusan ngelihat konsumsi. Jadi Ibu menganggarkan tadi untuk kudapan 20.000 ya Bu ya? Iya, di sistem begitu Pak. Saya juga bingung, saya maunya 15.000, tetapi di pilihan ketika kita mengupload proposal itu memang segitu pilihannya. Bukan kami yang membuat, kami cuma menekan volumenya, karena itu sudah ada biayanya, satuannya. Ini Bu, ini satuan biaya konsumsi rapat di dalam SBM Bapak Ibu. Kudapan atau snack itu untuk daerah Sumatera Barat cuma maksimal 19.000 Bu. Oh, maksimal. Dan makan itu 45.000. Nah, walaupun di aplikasi Bu bisa 50.000 dan 20.000, kami menyarankan tetap maksimal 19.000 dan 45.000 Bu. Baik Pak. Berarti boleh dinilai itu Pak? Ya, buat diwajibnya di maksimalnya 45.000 dan 19.000. Boleh di angka 45.000 atau harus 40.000 gitu. Saya menyarankan kondisi di tempat beli aja Bu. Jangan diangkat ke maksimal. Karena takutnya nanti ada klarifikasi ke penjual, nanti ternyata harganya nggak sampai segitu, nanti kita dianggap markup harga lagi Bu. Ya, karena rencana saya karena ini daerahnya memang sulit dijangkau, mungkin minta tolong kepada masyarakat untuk memasak. Nggak mungkin kita beli Pak, jauh kalau beli Pak. Berarti kwitansinya kemungkinannya nggak dapat ya Bu ya? Berarti kwitansinya ke pihak Nagari atau PKK gitu, bayangan saya. Oh boleh Bu, kalau itu Bu. Kalau kayak gitu mungkin bisa lah Bu. Cuma kalau Bapak Ibu beli ke warung nanti itu sesuai dengan harga yang real aja Bu. Ya, karena saya nggak mungkin ke warung rasanya Pak. Ini karena kita daerah aksesibilitasnya sulit. Jadi tentu minta tolong itu jadi bagian dari membantu masyarakat juga kan. Ya, Kalau di apa namanya di anggaran kami memberi makan dua kelompok. Kelompok itu ada 50 orang, dua kelompok tani. Kemudian tentu eh, aparat wali nagari kita ajak makan juga masyarakat sekitar. Tentu jumlahnya lebih banyak daripada itu. Nah, di situ mungkin ditutupinya gitu, Pak. kalau gini Bu, konsumsi ini saya juga lupa kemarin bacanya di buku panduan mana. Ini melibatkan mitra ya Bu ya? Kalau Iya, tim saja tidak untuk boleh ya Bu mitra. ya? Enggak. Cuma kalau melibatkan mitra boleh Bu. Nanti Ibu minta absen aja. Jadi Iya. semuanya yang makan nanti kalikan aja Bu. Harganya berapa nanti? Nah, Biayanya berapa? melibatkan mitra, tapi kami boleh makan juga kan, Pak? Boleh, boleh Bu, boleh Bu. Berarti kami boleh tanda tangan juga di sana. Boleh Bu. Nggak mungkin kan Ibu nggak makan nanti Nah, kalau makanya kan jadi ya. saya nonton aja gitu, makan untuk masyarakat gitu. Absen Ya, juga boleh. nggak boleh gitu. Boleh, boleh Bu. Berarti boleh kami mengisi absen gitu, Ya, memenuhkan boleh Bu. sesuai dengan volume yang diminta oleh RAB gitu. Ya, boleh Bu. Oh, boleh. Oke, makasih Pak. Ya, Bu. Oh ya Bu, ini makannya full ya Bu ya? Selama tiap Selama hari, di lokasi. selama di lokasi ini makan siang, makan malam Bu? Kedua-duanya? Nah, itu yang mau saya juga tanyakan. Karena kami di lokasi itu memang mengefektifkan waktu, tentu boleh nggak kami makan malam gitu, Pak? Ini karena ada komponen uang makan juga nih di uang harian Bu. Ya, makanya itu saya tanyakan ke Bapak. Karena ini Atau gini mitra aja Bu, kan. Dengan ya, mitra, ini bisa dibedakan karena kita ini bersama mitra kan. ya Kita mungkin, numpang makan dari kelebihan makannya dia yang kita masak kan. ya. Cuma yang pertemuan dengan mitra cuma makan siang aja berarti ya Bu ya? Sebenarnya karena kita berada di masyarakat, tinggal di rumah masyarakat, tentu kita makan bersama masyarakat itu juga kan. Iya, cuma kan Malam ya, kita adakan rapat, siang pekan itu kan pemberikan edukasi penyuluhan, terus kan kita ada membuat juga melakukan kegiatan lainnya, produksi. berarti rencana Ibu konsumsi ini Ibu akan pertanggungjawabkan yang akan Ibu SPJ kan makan siang, makan malam itu ya Bu ya. Selama misalnya 3 hari ya 3 hari itu ada makan siang dan makan malam ya Bu ya. Rencana saya begitu itu saya tanyakan juga kira-kira boleh enggak makan malam? Kalau Ibu bikin seperti itu, misalnya Mm-mm, Ibu SPJ kan makan siang, makan malam, pagi mm-mm. nanti udah ya masuk pagi ya Bu ya, Ya, semuanya Ibu SPJ kan. Uang harian Ibu dianggap aja di uang harian full board nanti Bu.
cuma 130.000 Bu, karena Ibu juga udah sewa mobil di sana. Itu lebih amannya seperti itu Bu. Oh, tapi kan ini kita masak kan seperti Bapak sampaikan makan malamnya dengan mitra. Iya, berarti Ibu pertanggungjawabkan semua Oh, malamnya. oh, jadi saya Makan pagi. mempertanggungjawabkan makan Ya, malamnya. Jadi SPPD-nya saya full board saya full hitung. board aja kita ambil Bu. Lebih aman rasanya seperti itu Bu. Oh, gitu. Walaupun saya nggak nginep di hotel, full board tuh bukannya nginep di hotel, Pak Yudi. Ibu nginap di rumah warga sana juga Iya, kan di Bu? rumah masyarakat. Nah, berarti otomatis transport lokal Ibu udah. Jadi gini Bu, kenapa full board itu statusnya full board? Semua makan ditanggung. Iya, Transportasi lokal tidak ada. Karena Ibu sewa iya, mobil kan, makanya statusnya iya. full board lagi Bu. Tapi Oh, misalnya, gitu. ya, misalnya Ibu nih, eh, misalnya makan siang dan makan malam ditanggung. Cuma Mm-mm. hotelnya tidak. Ibu butuh transport lokal kan. Iya. Nah, di standar Kementerian Keuangan sekarang Bu, tidak itu karena efisiensi mungkin ya Bu ya. Itu memang hal-hal seperti itu dikategorikan ke full board Bu. Oh, Saya baik. udah pernah ada audit kegiatan PKKM yang dana dari APBN juga. Nah, waktu itu saya tanyakan juga ke auditor, waktu itu juga ada Monev. Nah, mereka mengategorikan itu ke full board Bu. Oh, baik. Ya, mungkin lebih amannya kita ambil yang di full board aja Bu. Karena kan Ibu udah sewa mobil, berarti transport lokal Ibu udah gak ada, maka juga Ibu SPJ-kan. Nah, mungkin Ibu lebih amannya Hmm. ngambil uang harinya yang full board aja Bu. Oh, kalau Lebih seandainya makannya sampai siang, boleh kita halal SPPD-nya pakai uang makan gitu, Pak? mungkin kita kurangi, tetap kita kurangi Bu. Oh, Karena tetap saya, kita ya kurangi. karena kemarin itu untuk PKKM itu saya juga sedikit protes. Karena misalnya ada pelatihan Bu, pelatihan itu cuma sampai siang ya Bu ya, cuma sampai sore. Nah, waktu pembahasan anggaran dan audit itu cuma dapat diizinkan pemberiannya uang harian full board. Nah, saya sempat protes juga kan ini ada untuk makan malam nih, untuk Mm-mm. transport lokal nih, kata saya kan. Cuma nggak diterima waktu itu oleh tim auditor. Nah, jadi karena ini dana APBN ya Pak Ibu ya. Cuma kalau dana UNP di standar rektor kita itu ada kategori Bu. Ada uang makannya ditanggung makan siang atau ada ditanggung makan siang dan makan malam. Atau ditanggung semuanya. Jadi udah kita bagi. Cuma untuk dana APBN kita ambil aman aja mungkin di full board aja dulu Bu. Kalau kita Ibu udah meng-SPJ-kan konsumsi dan meng-SPJ-kan yang namanya udah ngambil sewa kendaraan. Hmm. Ya, Pak, terima kasih. Jadi dengan penjelasannya, jadi kita udah bisa merancang biaya yang bisa kita SPJ-kan dan mana yang tidak bisa kita SPJ-kan. Terima kasih Pak Yudi, cukup jelas. Cuma yang standar biaya kudapan ya Bu ya, tolong jangan 20.000 ya Bu. Kurangi, ya Kurangi baik. Bu, 45 dan Baik, 19 maksimal Bu. baik, baik Pak Yudi. Makasih Pak. Berarti udah terjawab semua ya Bu ya? Eh, Kalau ada kelebihan gitu dari biaya konsumsi, misalkan ada konsumsi itu di biaya pelatihan, kelompok biaya pelatihan. Kalau ada kelebihan, boleh kita itu. Saya kalau terkait perubahan-perubahan anggaran nggak terlalu detail. Mungkin dari Pak Yos mungkin bisa bisa membantu menjawab Pak. Kalau berkaitan dengan keuangan kita nyerah ke Pak Yudi itu Pak. Kalau Pak Yudi tidak bisa, Kan, kita balik lagi ke membaca panduan ya. ya, apakah diizinkan pergeseran anggaran antara itu Pak? Mungkin mungkin nanti saya coba cek dulu Bu untuk pergeseran anggaran nih Bu. Cuma Iya, kalau bukti selagi ya, tidak melampaui dari persentase dari masing-masing yang tadi juga Pak Yudi tuliskan, sepertinya bisa mungkin Pak. bisa Bu. Jadi ada, karena kan ada waktu itu Bu, ada waktu kita untuk mengubah RAB dan Ya, merevisi proposal. ya, karena akan ada waktunya. Hmm. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Yudi, terima kasih. Oke, ini kita lanjut ke Pak Rizky ya Pak ya. Nah, ini untuk PKP ya Pak Rizky ya. Tadi ya Pak Rizky. Iya, betul Pak Yudi. Jadi PKP ini kalau kita bertransaksi dengan pengusaha kena pajak, maka itu wajib untuk belanja di atas 2 juta wajib ditambah dengan PPN. Cuma kalau tidak menggunakan PKP, ini pengusaha kecil itu tidak perlu menambahkan PPN, Pak Rizky.
Cuma untuk cetak mencetak, nah untuk cetak mencetak Bapak itu termasuk jasa, maka PPN-nya mengacu lagi kepada PKPA atau tidak. Tapi untuk PPh-nya itu sebesar 2% itu wajib kita potong, Pak. Berapapun jumlahnya Pak Yudi? Ya, walaupun cuma 100.000 karena cetak itu jasa. Statusnya jasa. Jadi kalaupun kita cuma cetaknya 200.000, PPh-nya tetap wajib kita pungut. Kita potong. Oke, siap. Jadi 2% dari 200.000 misalnya 4.000 ya. Ya, 4.000 itu tetap kita pungut. Kita potong. Berarti kita yang store ya Pak Yudi? Ya, nanti dibikinkan e-bukotnya nanti. Nah, kami masih jadi pertanyaan juga Pak Yudi karena ada beberapa pajak yang akan kami bayarkan. Misal contoh honorarium pendamping lapangan itu ada pajaknya, setelah kami hitung pajak totalnya itu sekitar 108.000. Tapi kami masih bingung apakah boleh kami di fakultas atau di LPPM yang menerbitkan apa yang nama Pak Yudi? E-bukot, e-bukot. E-bukot E-bukotnya gitu. PPh 21. Nah, itu sih Pak. Sebenarnya di fakultas juga boleh, Pak Rizky, di LPPM juga boleh gitu kan. Yang penting menggunakan dana UNP karena sekarang itu dengan aplikasi Kortek ini penyetoran jenis pajak itu hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu masa pajak. Jadi bulan Agustus itu penyetoran PPh pasal 21 misalnya. Itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi harus digabung dulu semuanya. Nah, nanti baru kita store pajaknya dengan satu bukti penyetoran. Makanya nanti e-bukot mungkin minta tolong aja sama BPP, teman-teman BPP nanti Pak Rizky. Cuma tolong hati-hati karena pajak ini tidak boleh ada keterlambatan. Nah, kita anggap aja nih periode misalnya periode September ini kan paling lambat nanti pembayarannya bulan Oktober ya, tanggal 15 Oktober. Jadi kalau Pak Rizky menyetor pajaknya, periodenya tolong tetap dicantumkan periode September. Jangan periode Agustus. Kalau periode Agustus nanti kita akan dikenakan denda karena udah lewat masa pajak. Nah, mungkin ini kasih tahu juga teman-teman BBP nanti kalau memberikan faktur ini pajak bulan ini. Gitu. Meskipun misalnya Pak Yudi kan ada beberapa kegiatan kita dengan pendamping lapangan kan di startnya udah mulai bulan Juli nih Pak Yudi. Nah, ada beberapa kegiatan kan, misalnya kita mengagendakan ada 8 kali kegiatan dengan 3 orang. Nah, 8 kali kegiatan ini udah kita mulai nih di bulan Juli. Nah, kita anggap aja kemarin September, Pak. Kita anggap aja honor diberikan baru bulan September. Walaupun honornya. Karena kalau kita anggap bulan sebelumnya nanti kita kena denda. UNP-nya kena denda. Nah, jadi kita anggap aja sesuaikan surat tugas dan segala macamnya ya Pak Yudi ya. Kita anggap aja honornya baru dibayarkan. Boleh aja sih kegiatannya sampai bulan Juli maksimal. Contoh ya, bulan Juli baru, tapi kita anggap aja honornya baru kita bayarkan di bulan Desember. Karena ini masih kemarin saya waktu ada konsultasi orang pajak masih berpedoman kepada cash basis. Jadi saat kita bayarkan honornya kapan, baru kita anggap itu pajaknya kita potong, kita setorkan. Oke, siap. Terakhir mungkin Pak Yudi, yang terkait dengan PKP tadi berarti kan ke si mitra kita yang membelikan barang, kita wajib minta e-fakturnya gitu ya Pak? Ya, e-faktur. Cuma pajaknya nggak usah kita potong Pak. Jadi PPN kan kalau pembelian barang itu ada PPN dan PPh dua-dua ya, 1,5% ya. Nah itu biarkan mereka yang yang nyetornya. Oke, tapi kita minta bukti faktur. Cuma bagusnya kita juga nanti minta bukti penyetoran pajaknya, walaupun pajaknya gelondongan tapi ada buktinya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudi. Ya, makasih Pak Rizky. Nah untuk Bu Ida untuk pajak aplikasi sama Bu sama Pak Rizky tadi. Itu kalau pajak pembuatan aplikasi itu ada PPh pasal 2, pasal 23 juga, ada pajak jasa, itu wajib kita potong. Cuma kalau untuk PPN itu menjadi tanggung jawab penyedia jasa, Bu. PPN kita tambahkan di kwitansi, tapi PPh-nya tidak kita potong, tambah PPh-nya itu wajib kita potong untuk pembuatan aplikasi, Bu. Ya, Bu Elida. Ada tanggapan Bu Elida? Ya, terima kasih. Tambahan?
Tadi kan kendaraan tadi Pak yang Bu Linda. Kalau saya kan nanti pengabdiannya ke Mentawai ya. Ke Mentawai itu kan kita kendaraannya kan tidak kendaraan apa namanya? Kendaraan yang langsung ya. Berarti nanti ipanya yang kapal itu Pak ya. Hitungannya per Ya, orang gitu ya. ya. Berarti nanti Kalau Mentawai oke. pakai tiket Mentawai Fest saja atau Tiket. kapal apanya? Oke, Bu. Oke. Kasih Pak. Ya, Bu. Kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama, Bu. Ya, terjawab yang sesi pertama. Moga-mogahan yang kedua ini berbeda dari pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kita akan bisa juga buka di luar BIMTEK ini nanti diskusi apakah ke bagian keuangan Pak Yudi atau ke bagian keuangan LPPM. Iya, Namun Pak. untuk Bu Priyatmi, Pak Adri, Bu Erniwati yang belum tercatat tadi, ya berhubung waktu, mungkin kita batasi tetap tiga pertanyaan tambahan di sesi kedua. Jadi kita minta ke Bu Ika, Bu Aya, Bu Tri tidak mengecilkan harapan pertanyaan Bapak Ibu yang baru mengajukan pertanyaan, karena kita nanti akan buka sesi di secara apa namanya personal atau privat langsung ke bagian keuangan. Jadi Ibu Ika, Bu Aya, Bu Tri silakan. Siap, Pak. Izin, Pak. Ya, Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ika Permadewi dari Fakultas Teknik. Izin bertanya, Pak. Ada beberapa hal yang kami tim mau menanyakan sehubungan dengan laporan keuangan pengabdian DPPM ini, di mana di sini kemarin pengabdian kami itu pemberdayaan pengrajin songket, Pak. Jadi di anggaran biaya yaitu teknologi dan inovasi, kami menganggarkan kan 50% dari anggaran yang diusulkan di proposal, di mana di teknologi dan inovasi itu membeli 2 mesin jahit dan 1 mesin pres sepatu. Nah, kemarin kan ini kami batch 1, Pak. Nah, kemarin sempat chattingan dan dengan Pak Anton. Jadi pas observasi mau pelaksanaan pengabdian tersebut, anggota dari pelaksanaan pengabdian ini mengusulkan untuk mesin pres sepatu ini bisa digunakan yaitu 2 mesin jahit ini, Pak. Jadi 1 mesin pres sepatu ini kami alihkan pembeliannya yaitu 2 etalase untuk hasil pengabdian ini. Nah, sekarang kami bertanya kepada Pak Yudi, apakah itu bisa dia lakukan, Pak, dan apakah itu ada bukti-buktinya nanti, Pak, yang perlu kami laporkan pada keuangan. Setelah itu, setelah pelaksanaan pengabdian ini, kan nanti ada bukti penyerahan teknologi dan inovasi tadi, yaitu mesin jahit dan etalase itu. Nah, itu formatnya gimana, Pak? Dan apakah yang kedua, apakah mesin jahit itu dan etalase itu perlu label? Karena bukti ini bantuan dari pengabdian ini. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yaitu tentang pelaksanaan pengabdian ini di proposal kami membuat 2 mahasiswa untuk pembantu lapangan, di mana pembantu lapangan itu berubah karena mahasiswa ini udah wisuda, Pak. Jadi kami ganti dengan mahasiswa yang bisa membantu kami pas pelaksanaan pengabdian karena ini akan berhubungan dengan laporan keuangan, Pak. Yaitu anggaran mahasiswa pembantu lapangan. Apakah itu bisa dialihkan ke mahasiswa yang baru atau tetap yang mahasiswa yang lama, tetapi mahasiswanya lain, Pak? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Yudi dan tim LP2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penanya kedua. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bu Tri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Tri Pak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengajukan pertanyaan juga ke Pak Yudi. Ini belajar lagi Pak Yudi, nah apa ya? Bu Tri biasa PKKM nih. Ya, oke. Beda lagi sama PKKM sepertinya kalau ini. Pak Yudi tetap aja challenging. Yang pertama Pak Yudi, jadi kami dalam program pengabdian masyarakat ini kan membuat menu. Jadi ada bahan-bahan yang kita beli
dari pasar, ada buah, minyak goreng, dan seperti itu. Nah, ini saya kemarin sebetulnya sudah minta bantu belikan oleh mitra, dan itu dibuat kwitansinya tapi lewat mitra saja karena dia beli di berbagai toko yang ada di pasar. Mulai dari bahan yang harganya mungkin 2.000 3.000-an sampai dengan yang agak mahal. Nah, karena tahun-tahun lalu kita tidak menyangka kan sedetail ini dimintakan kwitansi di tahun-tahun sebelumnya PKM ataupun saya di PDB atau anu nggak buat sedetail ini. Jadi kira-kira strategi kita meng-SPJ-kan untuk bahan baku produksi yang dalam tanda kutip bentuk bahan masakan tadi itu gimana ya baiknya Pak Yudi, karena sudah berjalan kita di batch 1. Jadi ada buah, ada tepung-tepungan, minyak goreng, dan lain sebagainya. Dan itu kondisinya kemarin dibantu dibelikan oleh mitra. Dan saya punya kwitansinya, kwitansi dengan mitra saja. Jadi tidak pula meminta mitra itu meminta satu-satu kwitansi ke tempat dia belanja di pasar. Nah, itu yang pertama, Pak Yudi. Terus yang kedua, di biaya perjalanan kan kita punya plafon atau pagu di anggaran. Jadi uang harian yang diberikan itu dari pertama kali kunjungan, kedua, ketiga itu ada turun. Karena kalau kita berikan dengan jumlah yang sama, nggak cukup anggarannya. Jadi di awal saya berikan 300.000, di akhir itu sudah tinggal 200.000 saja uang harian dibayarkan ke tim. Karena kalau kita pakai tetap harga di awal 300.000, nggak cukup dana yang dialokasikan lewat RAB yang sudah kita susun. Kalau seperti itu, bolehkah gitu, Pak Yudi? Yang berikutnya untuk mahasiswa yang akan kita beri honor, mereka tidak punya NPWP. Apakah mahasiswa ini tetap kita potong pajaknya atau dianggap sebagai orang yang tidak kena pajak? Eh, terus karena anggaran yang keempat, Mbak Yuli, karena anggaran teknologi kita ini di atas 50% dari total anggaran, itu lebih dari 10 juta. Berarti kalau seandainya tadi pengadaan di atas 10 juta harus lewat mekanisme ini. Cuman kalau di detail barangnya sebetulnya tidak ada yang harganya sampai 10 juta. Cuman secara total dia lebih dari 10 juta. Nah, bagaimana kalau seperti itu kondisinya, Pak Yudi? Terus mungkin juga minta bantu untuk Pak Yas, nanti kalau seandainya kita membutuhkan SPPD sebagai bukti termasuk surat tugas dari tim untuk bisa turun ke lapangan, bagaimana kita mengurusnya di LPPM. Itu barangkali Pak. Terima kasih Pak Yas dan terima kasih banyak Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ibu Ayah, masih di ini yang tercatat di awal tadi? Iya Pak, saya Pak, maaf. Oke. Mari Ibu Ayah silakan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tadi Pak yang sudah terjawab juga sama Ibi. Cuman yang agak mengganjal sedikit ini, kebetulan pengabdian saya itu untuk grup pengajian Pak. Jadi grup pengajiannya ini jumlahnya itu lebih dari 200 orang. Cuman kami memilih untuk lansia, pemanfaatan teknologi untuk lansia. Nah, di situ tuh kami ada kegiatan untuk pembelian perangkat lunak seperti langganan Zoom untuk 1 bulan. Terus ada lagi untuk pemakaian gedung, Pak. Kebetulan karena banyaknya, jadi kami memakai tempat yang lebih luas, tapi tempat itu bukan yang termasuk ke dalam yang wajib pajak gitu Pak. Artinya warga punya tempat yang lebih luas. Kami sewa gedungnya, tapi tidak termasuk Pak, tidak ada pajak untuk itu gitu Pak. Apakah ada nominal pajak untuk penyewaan gedung atau bagaimananya Pak? Itu saja Pak mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, kita minta kepada Pak Yudi untuk menjawab yang 3 dan sekali lagi ke Ibu Erniwati, Bu Priyatmi, mohon maaf
Eh, dan kami janjikan kita akan buka BIMTEK khusus pendampingan personal bagi Bapak Ibu yang meragukan, menyangsikan terkait dengan luaran-luaran pendanaan yang perlu dipertanggungjawabkan. Boleh nanti ke LPPM atau izin Pak Yudi, boleh ya Pak Yudi, langsung ke Pak Boleh, Yudi, boleh, atau boleh Pak. kita masukkan ke grup dosen ini Pak Yudi, nanti kita diskusi chat juga boleh. Boleh, boleh Pak. Oke, Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Yudi untuk 3 pertanyaan sesi kedua. Eh, Baik Pak, terima kasih Pak. Ini untuk Bu Ika dulu. Ini ada perubahan ya Bu ya. Iya, Pak. Dari pembelian satu mesin pres sepatu menjadi 2 etalase ya Bu ya. Iya, Pak. Ini mungkin saya nggak terlalu detail nih terkait perubahan-perubahan seperti ini Bu. Karena saya lebih fokus di pertanggungjawaban ya Bu ya. Cuma mungkin nanti bisa koordinasi dengan Pak Dodi atau dari Bapak Ibu dari LPPM nanti Bu, apakah boleh? Cuma kalau nggak salah ya Bu, cuma untuk penyerahan aset Bapak Ibu karena itu belanja aset, maka itu memang harus ada penyerahan aset yaitu menjadi aset milik UNP ya Pak Dodi ya. Ya, jadi untuk pembelian-pembelian aset itu nanti aset itu tercatat sebagai aset UNP. Ini mohon eh, kalau ada kesalahan nih dari Pak Dodi atau Pak Yas, kalau ada salah pernyataan saya nih. Cuma untuk penelitian dan pengabdian setahu kami itu harus ada eh, pembelian aset atau barang modal itu menjadi milik UNP dan ada format serah terima sih kalau nggak salah di buku panduannya Bu. Dan itu harus diberi label untuk menjadi aset UNP Bu. Siap, Pak. Nah, cuma terkait apakah dari satu mesin pres sepatu menjadi 2 etalase ini gimana Pak Dodi mungkin bisa bantu jawab? Apakah boleh atau tidak nih? Saya kalau terkait ini belum memahami betul, belum merinci betul pemahaman saya terkait hal ini. Ya, berdasarkan audit kemarin ada kasus yang sama mungkin Pak Dodi. Pak Dodi masih di samping Pak Yudi. Masih, masih. Masih, Pak. Jadi mungkin saya agak ragu juga nih dikatakan boleh atau gimana. Karena kemarin nggak gamblang juga. Cuman kemarin memang rata-rata itu daya per anggaran yang tidak terserap per sub-sub kemarin itu kan cuman boleh dialihkan ke kelompok di teknologi dan inovasi. Kayak yang perjalanan itu kan maksimal kemarin kan cuma 15. Kalau yang memang tidak terserap sebanyak 15, itu tuh cuman boleh dialihkan ke kelompok inovasi. Kalau kelompok inovasi itu batasan itu tuh yang lain itu maksimal, yang pas di inovasi ini minimal dianggarkan 50%. Jadi kalau yang untuk pertanyaan Bu Ika yang terkait boleh dialihkan ini nanti kita pending dulu, Bu. Nanti kita cari dulu yang lebih pas jawabannya. Nanti kita pribadi dengan Bu Ika selesaikan. Terkait yang aset tadi, aset itu seharusnya memang eh, kita bikinkan berita acara serah terimanya, Bu. Dan itu pun nanti diberi label. Yang penting ada labelnya bahwa ini adalah aset dari pihak UNP yang memberikan. Nanti kita bikinkan berita acara serah terimanya dan itu ada di format laporan kemajuan Ibu. Nanti bisa dicek lagi. Siap, Pak. Oke, sekian dulu itu Bu Ika. Terima kasih. Iya, Pak. Terima Oh, kasih pencerahannya, Pak. Bu Ika, ini terkait pemantu lapangan diganti tadi ya Bu ya? Iya, Pak. Rasanya bisa sih Bu, kan belum daftar rinciannya nggak ada ya Bu ya. Cuma yang boleh dibayar itu memang yang bekerja Bu. Jadi kalau awal Bu menetapkan A dan B, ternyata dia nggak bisa mantu, yang mantu itu C dan D, yang diwajib dibayarkan itu yang C dan D Bu, yang A dan B nggak boleh. Izin juga bertanya, Pak. Pas pembayaran pembantu lapangan itu kan nanti, maaf sebelumnya, ada surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Pengabdi dan ditandatangani oleh LP2M. Dan apakah surat tugasnya itu kan nggak sinkron nanti? Nggak apa-apa tuh, Pak, antara Diganti Bu. proposal dengan surat tugasnya. Ya diganti. Dibuat surat tugas baru aja nanti Bu Ika. Ya, siap, Pak. Cuma kan yang 2 yang batal itu nggak jadi dibayarkan ya Bu ya? Belum, Pak. Nggak, berarti mereka tidak jadi dibayarkan ya
Ya, karena mereka nggak diganti. ikut, ya pas pelaksanaan, dia yang pengabdian ini batch 1, Pak. Jadi pas mau dilaksanakan, mahasiswanya udah wisuda dan mengajar, Pak. Pas melaksanakan itu, mereka bentrok nggak diizinkan oleh sekolah tempat mengajar mereka, Pak. Jadi diganti oleh mahasiswa yang lain yang bisa membantu pas pelaksanaan pengabdian ini, Pak. Boleh ya Pak Isya kalau seperti ini atau gimana nih? Saya juga Pak Dodi mungkin bisa bantu jawab. Kalau dari sisi keuangannya boleh sih Bu. Cuma dari sisi ketentuan pengabdiannya yang saya ragu nih. Karena Di udah di apa namanya di halaman pengesahan peserta pengabdi itu yang Bu Ika sanksikan sepertinya Bu Ika ya. Iya, Pak. Ya, kalau saya lihat lagi tadi Bu Linda itu untuk batch 3 yang ada revisi RAB dan revisi apa proposal. Nah, kalau ada waktu tenggang revisi-revisi itu mungkin bisa Bu Ika. Tapi Ika ini batch mungkin 1, kita, Pak. iya Ika Bu batch 1. Ini mungkin kita Untuk tangguhkan dulu nanti kita diskusikan lebih lanjut Bu Ika, Pak Yudi. Iya, siap, Pak. Ya. Makasih, Pak, pencerahannya, informasinya, Pak. Ya. oke oke Bu. Oke Pak, kita coba lanjut ke pertanyaan Bu Tri. Ini Bu Tri ada pembelian bahan masakan di pasar melalui mitra ya Bu Tri ya. Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya boleh Bu, tapi dilampirkan aja nanti struk-struk pembelian dari warungnya Bu. Oh, gitu caranya ya, Ya, Pak. jadi misalnya pembelian bahan 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 untuk pembuatan apa gitu kan Bu. Mm-mm. Nanti Ibu lampirkan semua faktur dari warungnya. Faktur dari Jadikan satu Ibu kwitansi tanda tangan mitra gitu, Pak. kwitansi dalam kurung nanti diberikan pembelian ini dalam kurung bukti terlampir Bu. Oh, oke. Bukti terlampir nanti mitra yang tanda tangan boleh. Tapi bukti Ibu dari warung itu wajib ada Bu. Kalau nggak ada stempelnya warungnya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa Bu. Cuma takut karena kalau nggak ada nanti diragukan pula oleh auditor nih Bu. Karena Ya. banyaknya nggak ada stempel orang nih karena di pasar kan Pak Yudi. Apa Bu untuk jaga-jaga aja Bu kalau seandainya nanti jadi masalah. Nah ini ada dari warungnya nih. Cuma kalau kenapa nggak ada stempel ya udah nanti coba Ibu belanja juga nggak akan ada stempel Bu gitu. Karena kan ini warung di pasar ya Bu ya. Iya, di pasar. Pasar tradisional. Ya. Hampir Ya, aja ya. itu. Nggak apa-apa Bu. Apalagi beli bawang Bu ya, minyak goreng ya. Putri, Betul, Pak. Iya, iya. Tahu. Cabai. Wiswanto kalau ke pasar biasanya bawa kuitansi Putri. Awak bawa kwitansi Iya seorang tuh Pak Dwi ya. Pak Yudi. Itu biasanya kalau orang tata boga sering gitu. Belanja bahan untuk pengabdiannya itu punya ada cabai, bawang, gimana minta stempelnya itu. Nggak usah stempel Bu. Tanda penting ada tanda aja Bu. Ini sebenarnya sebenarnya untuk antisipasi aja Bu. Jadi ini ada buktinya karena takutnya jumlahnya besar Bu. Ya cabai aja 1 kilo berapa kan? Beli cabai 2 kilo atau 3 kilo Bu. Nanti kan angkanya Apalagi kalau besar. sampai 10 juta kayak tadi. Nanti kita lampirkan nanti untuk kelengkapannya Bu. Tanpa stempel pun nggak masalah lah karena nanti pasti ada kebijakan juga dari auditor bahwa kita udah lengkapi seperti ini. Cuma kalau stempel nggak mungkin ada ya Bu ya. Warung-warung di pasar nggak mungkin ada, pasar tradisional nggak mungkin ada. Ini untuk keamanan kita aja Bu supaya nggak jadi ada masalah nanti. Nanti saya takutnya keluar istilah gini Bu. Bukti pengeluaran tidak dapat diyakini kebenarannya. Ini Bu. Bahasanya halus tapi tajam Bu. Gitu. Nah yang kedua uang harian dibayarkan turun nggak apa-apa Bu. Kalau ketersediaan anggarannya cuma terbatas nggak apa-apa. Dia kan yang standar uang harian itu maksimal Bu. Di atas nggak boleh. Kalau di bawah boleh-boleh aja Bu. Ya, oke Pak. Nah, honor mahasiswa apakah kena pajak atau tidak, itu nggak usah dikenakan pajak, Bu. Oh. Karena ini dana APBN ya, Bu ya. Tidak usah dikenakan pajak. Oke, Bu Tri ya. Oke. Oh, ini ada pengadaan di atas 10 juta surat tugas. Ya, ini apa ya? Saya lupa tadi. Pengadaan di atas 10 juta, tapi total Pak. Kalau kita belanja di tempat-tempat yang berbeda kan tidak ada masalah, berarti dia Nggak ada masalah, Bu. ya Pak. Ya kan nanti lampirkan aja fakturnya. Kan bukan dari satu penyedia, Ibu ya. Iya, dari beberapa penyedia. Dari masing-masing kwitansi penyedia aja, Bu. Oh ya, batas mahasiswa ini tidak kena pajaknya ada kah Pak? Misalnya lebih dari 1 juta. Enggak, Bu. Enggak ada ya Pak? Enggak ada. Oke, baik. Karena belum punya pangkat golongan Pak Yudi ya. Ya, karena ini APBN nggak usah dikenakan pajak Pak. Nah, yang ketiga, udah oke Bu Tri ya?
Udah, Pak. Oke, Bu Terkait Aya nanti lagi. dengan Eh, SPPD dan pengurusan Oh ya, mungkin kita jawab langsung, izin Pak Dodi, ya, Pak Yudi. ya Pak. Silakan datang ke ini aja Bu, ke LPPM, nanti ke Pak Dodi terkait dengan surat tugas dengan SPPD itu nanti kita ambil permen SPPD LPPM. Cuma Oh, ada komponen-komponen yang mungkin tidak kita isi atau ditandatangani nanti. Ibu Ketua, kemudian Pak Kepala LPPM. Jadi surat tugas dan SPPD silakan langsung aja Bu ya, dan Bapak Ibu yang terkait yang kasusnya yang sama. Mari Pak Yudi. Oke. Oke Pak, ya kita lanjut ke Bu Aya ya Bu ya. Bu Aya masih ada? Ini pembelian Zoom ya Bu Masih, ya? Pak. Iya, Pembelian Pak. Zoom sesuai tagihan Zoom aja Bu, SPJ kan Bu, Oke. sesuai tagihan Zoom. Nah, yang pemakaian gedung Bu, nah ini pemakaian gedung nih dengan karena ini PPh Pasal 4 ayat 2 Bu, ini berapapun tarifnya tetap dipotong 10% Bu. Hmm. Nah, Oke, ini baik, ketentuan Pak. pemakaian gedung Bu. Berarti kita aja yang bayarkan ya, Pak ya? Ya, mungkin gimana Ibu lah misalnya bisanya 200.000 mungkin agak diangkat angkanya, nanti 10%-nya dipotong untuk PPh-nya Bu. Oh, baik, Pak. Ya. Berarti kita boleh ya nyetorkan sendiri ya, Pak ya? Ya, memang kalau PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 kita yang setor, Bu. Kita yang nyetornya, Bu. Ya, Bu? Iya, Oke. sudah paham, Pak. Baik, Oke. terima kasih ya, Pak Oke. ya. Oke. Berarti udah terjawab semuanya ya, Bu ya. Oke, kita Ya, Pak. balikan lagi ke Pak Yas. Ya, gimana nih? Masih ada pertanyaan komitmen dengan pernyataan kita tadi kita tutup Pak Yudi atau dengan solusi kita BIMTEK terpisah lewat grup atau datang ke LPPM? Boleh kita ikut aja, Pak. Pak, kalau juga Japri juga boleh nanti, Pak. Oke. Mohon maaf Bu Ernewati, Bu Priyatmi, Bu Yutia, tadi juga Pak Adri raise hand. Jadi pertanyaannya silakan di Japri atau kita diskusi di grup. Mungkin bagusnya di grup agar yang lain ada kasus yang sama juga bisa mendapatkan solusi dari Pak Yudi nanti. Dan kita akan masukkan gabungkan Pak Yudi di grup. Terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu, Sama-sama, dengan Pak. berakhirnya sesi diskusi, sesi kedua tadi, maka berakhir kegiatan kita. Dan tentu kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yudi yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa demi kita tidak menjadi temuan audit. Meskipun pernyataannya halus, tertulis tapi kasar. Apalagi kalau kita dikatakan masa kita bohong-bohongan dengan kwitansi. Ya, ini luar Nah, ya biasa. itu. Kemarin ada tuh Pak. Jadi ada yang juga agak tinggi jawaban karena serangannya tinggi, counternya tinggi, ya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Padahal kita sudah berbuat banyak. Kita Ya, pengabdi tentu berpikir gitu Bapak Ibu. Kita sudah melakukan, sudah memberikan kontribusi dan kita pastikan memang sudah berdampak. Tapi kok ribet dengan hal begini gitu. Tapi ini karena aturan ya, Bapak Ibu, kita kembali mengingatkan, mari kita sama-sama baca buku panduan, baca pedoman pelaporan keuangan, dan tentu kita akan berpedoman kepada PMK 2024 dan SBM 2025 yang tadi Pak Yudi tekankan. Betul Pak Yudi ya? ya betul, Pak. Ya. Dan Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf tidak semuanya terakomodir ya. Dan tapi kita jamin dan pastikan ya kita bisa konsultasi di grup dan grup telah kita buat bersama sehingga Bapak Ibu bisa diskusi di grup, yang lain bisa lihat. Tapi bantu informasikan juga ke kami, mungkin ada Bapak Ibu yang 72 judul itu belum masuk ke grup, ya sampaikan ke kami, kita masukkan atau ke Pak Dodi dan tim lain kita di LPPM. Bapak Ibu terima kasih banyak Pak Yudi, Bapak Ibu peserta, kami dari LPPM segenap pimpinan dan jajaran menyampaikan mohon maaf jika tidak terakomodir semua keinginan dan kebutuhan kita. Namun kita akan tetap siap melayani Bapak Ibu untuk kedepannya melalui jalur apapun. Terakhir kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima kasih, Ibu. Pak. Ya, Terima kasih sama-sama Bapak Bu. dan Ibu. Ya, terima kasih. Izin live. Ya, Terima kasih Pak, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.